Anda tahu orang ini? Hi everyone, this is Fadli. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, this is Fadli. Anda tahu orang ini? Tahu kan? Seringnya muncul di beranda kalian. Sebagian besar YouTuber pemula di Indonesia pasti tahu Mas Gondrong Labanan. Bahkan sebagian besar dari kalian pasti subscriber dari Mas Gondrong Labanan ini. Atau mungkin semuanya. Ya sama, saya juga subscriber dari Mas Gondrong Labanan ini. Saya sering nonton video-videonya. Sudah hampir 2 tahun saya mengikuti perkembangan channel dia. Dan saya sangat kagum dengan perkembangannya. Di video kali ini, saya akan mengupas tuntas strategi kesuksesan channel dari Mas Gondrong Labanan ini. Tapi sebelum lanjut, yang baru gabung, jangan lupa subscribe untuk berlangganan secara gratis. Serta untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat buat channel YouTube kalian. Aktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Tonton sampai habis, biar kalian tidak ketinggalan strategi-strategi jitu Mas Gondrong Labanan meraih kesuksesannya. Sebagian besar YouTuber pemula pasti tahu dengan Mas Gondrong Labanan dan bahkan menjadi subscriber setianya. Channel Gondrong Labanan adalah channel yang fokus pada konten mancing atau fishing. Meskipun kadang-kadang saat ini Mas Gondrong juga mengupload video yang tidak berhubungan dengan aktivitas mancing. Tapi tetap, channel Gondrong Labanan berfokus pada konten memancing. Saat saya membuat video ini, subscriber dari Mas Gondrong Labanan sudah mencapai 1,2 juta subscriber. Wow! Channel yang berumur sekitar 3 tahunan ini adalah kategori channel yang sangat sukses. Mas Gondrong Labanan juga mempunyai channel lain yang bernama Gondrong Labanan New, yang saat ini memiliki hampir 500.000 subscriber. Wow, lagi-lagi luar biasa. Padahal channel keduanya ini masih berumur lebih dari setahun. Tapi konten channel kedua Mas Gondrong ini saya lihat tidak berfokus pada konten mancing. Ada beberapa channel lain yang menggunakan nama Mas Gondrong ini seperti fans Mas Gondrong Labanan, fans Gondrong Labanan. Tapi saya tidak tahu apakah ini dikelola langsung oleh Gondrong Labanan atau mungkin hanya fans penggemar dari Mas Gondrong ini. Saya tidak tahu. Namun saya tidak tahu juga apakah ada beberapa channel lain yang menggunakan nama berbeda yang dikelola oleh Mas Gondrong Labanan. Tapi saya tidak akan melihat semua itu. Saya akan membahas strategi Mas Gondrong Labanan dalam membangun channel pertamanya, yaitu channel Gondrong Labanan. Sekilas terlihat bahwa konten-konten dari Mas Gondrong Labanan ini biasa saja. Orangnya pun sangat sederhana. Tentu saja di balik kesuksesan channelnya, pasti ada strategi jitu yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Bahkan dia sendiri pun mungkin di awal-awalnya tidak menyadarinya. Saya yakin, sebagian besar dari kalian tidak menyadari bahwa hampir semua subscriber dari Mas Gondrong Labanan adalah YouTuber pemula. Iya, channel Mas Gondrong Labanan ini menjadi salah satu referensi terbesar, motivasi terbesar, serta inspirasi terbesar para YouTuber pemula di Indonesia. Saya pun bertanya-tanya, apa yang menyebabkan para YouTuber pemula Indonesia ngumpul di channel Mas Gondrong ini? Dan kenapa harus channel Mas Gondrong ini? Padahal kontennya adalah konten yang fokus pada konten mancing. Tapi para subscribernya berasal dari segala macam YouTuber pemula. Channel Gondrong Labanan ini juga menjadi bukti nyata bahwa dengan fasilitas seadanya, taking video yang seadanya, editing seadanya, bahkan tanpa teknik SEO sekalipun, tanpa thumbnail yang menarik, channel ini bisa sukses bahkan mengalahkan banyak channel-channel besar lainnya yang menggunakan fasilitas atau skill videografik terbaik dan teknik SEO yang maksimal, thumbnail yang sangat menarik. Mas Gondrong Labanan ini juga menjadi bukti bahwa orang biasa pun bisa menjadi sukses jika dilakukan dengan tekun, tanpa mesti harus viral secara tiba-tiba dulu. Saya tidak akan mereview isi videonya, saya hanya akan mengungkap strategi yang ada di dalam channel ini. Informasi yang saya berikan ini adalah murni dari pengamatan saya sendiri. Tentu saja ada sangat banyak strategi-strategi yang tak terduga lainnya, dan itu bisa kita lihat di video-video Mas Gondrong Labanan. Tapi saya merangkumnya menjadi 7 strategi yang saya anggap sangat ampuh untuk kesuksesan sebuah channel. Yang pertama, channel Mas Gondrong Labanan dimulai dengan sebuah video yang bermanfaat. Video pertama Mas Gondrong ini dimulai dengan video mancing dengan beberapa tutorial seputar pancingan di dalam videonya. Ini mungkin terlihat biasa, tapi ini sangat berdampak pada durasi tonton video ini. Saya pun yakin, semua yang menonton video pertama Mas Gondrong Labanan itu dulu juga pasti YouTuber pemula, selain keluarga dan teman-temannya, dengan fokus konten yang sama, yaitu mancing, yang merupakan rekan saling support dari Mas Gondrong Labanan ini. Jadi saat menonton videonya, mereka betah melihat videonya, karena disajikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kontennya juga. Jadi strategi pertama dari Mas Gondrong Labanan yang bisa kita contoh adalah, kalian harus perhatikan para subscriber kalian. Apa yang subscriber kalian butuhkan.
Kalian harus penuhi kebutuhan itu. Saya yakin subscriber kalian sebagian besar adalah YouTuber pemula yang fokus kontennya sama dengan kalian. Awali video kalian dengan menyajikan tutorial yang mereka butuhkan, biar mereka betah menonton video kalian. Yang kedua, strategi kedua Mas Gondrong Labanan adalah mematenkan karakter khusus pada diri dan channelnya yang tidak disadari oleh orang lain. Iya, strategi kedua ini sangat jitu. Mas Gondrong Labanan berhasil mematenkan karakter gondrong itu melekat pada dirinya seorang. Ini adalah strategi yang sangat jenius. Dengan cara ini, orang mudah mengingatnya sehingga mudah untuk mencarinya lagi. Jadi hal yang harus dicontoh adalah buatlah brand atau merek pada channel kalian yang sebisa mungkin tidak ada kesamaan dengan channel lain. Mungkin misal kalau channel masak bisa Chef Gondrong mungkin, atau mungkin yang lain. Itu cuma contoh ya. Saya juga dulu kenal dengan seorang YouTuber pemula yang menggunakan strategi ini. Dan benar, tidak butuh waktu lama channelnya mencapai ratusan ribu subscriber. Dia berhasil mematenkan sebuah karakter atau brand pada channelnya yang mungkin dimiliki oleh channel lain. Tapi dia yang berhasil mematenkan kepada dirinya itu. Yang ketiga, selalu berpenampilan sederhana dan tidak sombong. Iya, benar sekali. Penampilan dan sikap Mas Gondrong Labanan ini berhasil menarik mata dan perhatian para YouTuber pemula. Para YouTuber pemula termotivasi dari video-video Mas Gondrong yang berpenampilan sangat sederhana dan bersikap tidak sombong. Ini juga pantas untuk kita tiru. Mas Gondrong ini berhasil menghilangkan image bahwa para YouTuber besar harus berpenampilan mewah dan menunjukkan sikap yang sombong. Di mana pada saat yang sama memang banyak YouTuber besar yang berpenampilan mewah dan bersikap sombong. Mas Gondrong berhasil merubah mindset itu. Karakter sangat sederhana yang melekat pada Mas Gondrong ini terlihat natural, tidak dibuat-buat. Dia berhasil menjadi YouTuber sukses dengan jati dirinya sendiri, tanpa meniru-niru orang lain. Dan itu sangat-sangat keren. Yang keempat, rajin berbagi ilmu. Iya, benar sekali. Setelah menjadi cukup terkenal, Mas Gondrong Labanan ini rajin berbagi ilmu atau tips-tips meraih kesuksesan di YouTube. Dengan demikian, para YouTuber pemula semakin bersemangat menonton video Mas Gondrong. Dan orang-orang pun semakin banyak yang mensubscribe channelnya. Yang kelima, fokus pada satu konten. Lagi-lagi ini menjadi hal yang utama. Fokuslah pada satu konten. Mungkin ini sangat sulit kita lakukan, apalagi kalau kita kekurangan ide. Beda kalau konten mancing, ya kan tinggal mancing aja. Tapi walaupun mancing harus tetap punya ide, biar para penonton tetap betah menonton video kita. Tidak mudah menjadi YouTuber mancing yang konsisten seperti Mas Gondrong Labanan ini. Sekalipun dia membuatnya terlihat mudah. Konsep-konsep yang dia tampilkan di video-videonya berbeda dengan channel-channel mancing yang lain, sehingga para penonton tetap senang menonton video-video dari Mas Gondrong ini, sekalipun isinya sama, yaitu mancing. Strategi ini berlaku ke semua channel. Awali channel kalian dengan fokus terhadap satu konten saja. Saya pun sekarang sedang berusaha untuk fokus dengan satu jenis konten saja, walaupun telat sih, tapi nggak apa-apa. Dengan jenis konten yang sama ini akan memudahkan algoritma YouTube untuk menyebarkan dan merekomendasikan video-video kita, karena sudah jelas akan direkomendasikan kemana. Berbeda dengan konten yang campur-campur, algoritma YouTube sulit membaca akan merekomendasikan kemana video-video tersebut. Yang keenam, konsisten mengupload video. Iya, ini merupakan faktor yang paling utama. Setelah saya mensubscribe channel Mas Gondrong Labanan, setiap hari ada notifikasi dari channel Mas Gondrong ini. Bahkan di saat channelnya sudah mencapai 1 jutaan subscriber, dia masih rutin mengupload video setiap hari. Dan itu juga merupakan faktor penting dari rekomendasi algoritma YouTube. Jika dilihat dari pergerakan video Mas Gondrong Labanan ini, video ke-15 dari channelnya mendapat rekomendasi dari YouTube. Menurut pengalaman saya dan beberapa channel yang saya perhatikan, serta beberapa informasi yang saya dapatkan, rekomendasi ini bisa dikategorikan dengan rekomendasi yang sangat cepat oleh YouTube. Biasanya rekomendasi dari YouTube terjadi ketika telah mengupload 30-40 video. Itu artinya Mas Gondrong Labanan ini belum mengupload sampai 20 video, tapi telah mendapat rekomendasi dan disebarkan oleh YouTube. Dan ini bisa dipastikan bahwa rekomendasi terjadi akibat kekonsistenan Mas Gondrong dalam mengupload video, baik itu dari segi frekuensi mengupload maupun dari segi fokus konten yang dia buat. Seperti yang kita tahu, rekomendasi merupakan sebab nomor 1 channel bisa berkembang. Maka dari itu, rekomendasi YouTube lah yang harus kita kejar sebagai YouTuber pemula. Yang ketujuh, strategi ketujuh ini menurut saya merupakan strategi paling hebat dari Mas Gondrong Labanan. Strategi ini adalah menjadikan video-videonya sebagai wadah YouTuber-YouTuber yang lain, khususnya pemula, sebagai tempat mereka untuk mendulang subscriber. Dan itu berhasil dia lakukan. Saya tidak tahu apakah itu dilakukan dengan sengaja atau terjadi begitu saja.
Atau mungkin ada strategi khusus yang dilakukan oleh Mas Gondrong Labanan yang mensiasati hal tersebut sehingga bisa terjadi. Yang saya tahu memang banyak YouTuber besar yang menggunakan teknik ini untuk mengembangkan channelnya. Dan ini adalah strategi andalan yang bisa juga kalian coba. Tapi normalnya strategi ini ampuh untuk dilaksanakan kalau channel kita sudah lumayan besar. Jadi mengawali YouTube memang kita harus mengincar rekomendasi dari algoritma YouTube. Tapi kalian boleh coba sekarang. Saya pernah melihat channel kecil yang mengembangkan channelnya dengan cara ini. Dan sekarang sudah lumayan besar channelnya. Oke guys, itulah strategi-strategi Mas Gondrong Labanan dalam usahanya mengembangkan channelnya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Ini saya simpulkan secara mandiri ya. Ini kesimpulan saya berdasarkan pengamatan saya sendiri. Dan menurut saya, strategi ini adalah hal-hal baik dari Mas Gondrong Labanan yang bisa kita tiru untuk mengembangkan channel kita. Tapi sekali lagi saya ingatkan, dan ini selalu saya ingatkan di video-video saya, bahwa cara terbaik atau strategi terbaik mengembangkan channel adalah mengupload video yang bermanfaat. Karena itu pasti dicari oleh orang lain. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya, biar kita bisa sama-sama berkembang di channel kita masing-masing, seperti Mas Gondrong Labanan ini. Eits, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk berlangganan secara gratis, serta untuk mendapatkan informasi-informasi yang sangat bagus untuk perkembangan channel kalian. Silahkan aktifkan lonceng notifikasinya, biar bisa update dengan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Fadli. Let's talk.